Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari. Saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul Unsur, Senyawa, dan Campuran. Kata kunci, ikatan kimia, molekul, elektron, pemisahan, campuran. A. Unsur. Besi adalah logam yang umumnya digunakan dalam berbagai perkakas, emas, perak, dan tembaga termasuk dalam golongan logam mulia karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain sehingga terhindar dari peristiwa korosi ataupun oksidasi. Adapun timah adalah logam yang dijadikan campuran untuk membuat perunggu. Perunggu umumnya merupakan campuran logam timah dengan tembaga. Ini contoh gambarnya. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur dalam berbentuk ini disebut sebagai unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, adalah organisasi yang bertugas memastikan bahasa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Ini contoh gambarnya. Simbol unsur terdiri atas paling banyak 2 huruf. Berikut beberapa contoh nama dari simbol unsur. Selain sifat fisika dan kimia, ada juga sifat atomik unsur yang berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur dalam mode atom, seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegatifan unsur. Unsur-unsur yang telah dikelompokkan ini lalu dimasukkan ke dalam daftar yang disebut sebagai sistem periodik unsur. Ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Ini contoh gambarnya. Unsur-unsur pada gambar 5.5 berada di tubuh kita tidak dalam bentuk murninya, melainkan dalam bentuk senyawa. Sebagai contoh, unsur oksigen dan hidrogen tidak berdiri sendiri. Lebih dari 50% tubuh manusia terdiri atas air. Molekul air disebut sebagai H2O yang terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contoh gambarnya. A. Sifat-sifat unsur logam. Unsur logam sering dimanfaatkan untuk alat-alat industri yang berhubungan dengan listrik. Emas, perak, dan tembaga adalah 3 unsur logam yang memiliki daya hantar listrik terbaik. Zat yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai konduktor. Kebalikan dari konduktor adalah isolator. Unsur logam sering dimanfaatkan untuk alat unsur logam secara umum dapat dibedakan dari unsur non-logam karena terlihat mengkilap. Kilapan permukaan logam berasal dari pantulan cahaya yang diserap oleh partikel dalam atom yang disebut elektron. Ini contoh gambarnya. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenal di dalam semesta ini hanya 17 unsur, yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 unsur berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruang. Tabel 5.2 menunjukkan wujud unsur non-logam pada suhu ruang. Ini contoh gambarnya.
Unsur non-logam ada yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk unsur murninya, ada juga yang dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya dengan unsur-unsur lain. 2. Ada unsur, ada atom. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Pada atom terdapat elektron yang disebut elektron valensi. Letak elektron valensi umumnya ada di kulit terluar atom, kecuali untuk unsur-unsur dalam golongan transisi. Ini contoh gambarnya. Tiga, mengintip tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang membuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Tabel periodik yang digunakan saat ini dianalisasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan medio abad ke-19. Mendeleev menyusun tabel tersebut mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dan membaginya ke dalam golongan-golongan. B. Senyawa. Senyawa dapat terbentuk karena adanya 2 unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Contoh yang sudah disebutkan adalah senyawa H2O atau yang sudah sangat dikenal sebagai air. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Misalnya klorin, oksigen, ozon. Sebaliknya, molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Misalnya H2O, air, HCl, asam klorida, dan glukosa. A. Senyawa di sekitar kita. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya. Adapun senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Berikut adalah contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. 1. Air. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang berikatan secara kimia dalam perbandingan yang selalu tetap. Ini contoh gambarnya. 2. Gula. Gula yang dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira, atau enau, dan kelapa. Gula yang sering kalian temui termasuk sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11. Di dalam tubuh, sukrosa dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dialirkan ke bagian-bagian tubuh. Ini contoh gambarnya. 3. Garam. Ada berbagai jenis garam bergantung pada penyusunnya. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah, merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor, membentuk senyawa NaCl. 4. Vitamin D. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O,
sebagai penyusunnya. Kalsiferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi karena ia dapat membantu penyerapan kalsium dari berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan tubuh. Ini contoh gambarnya. 5. Magnesium. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. C. Campuran. Campuran terdiri atas 2 atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. Air soda adalah larutan yang terdiri atas gula, perasa, pewarna, dan gas karbon dioksida dengan pelarut air. Gula merupakan zat padat, perasa, dan pewarna umumnya berbentuk cair, sedangkan karbon dioksida adalah zat gas. Jadi dalam larutan air soda terdapat 3 berbentuk zat yang terlarut dalam air. Ini contoh gambarnya. Contoh larutan jenuh adalah karamel yang merupakan hasil melarutkan sejumlah besar gula di dalam air. Gambar 5.24 mengilustrasikan keadaan konsentrasi larutan. Ini contoh gambarnya. Berikut adalah contoh larutan dengan zat pelarut dan pasangan zat terlarutnya. Ini contoh gambarnya. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan zat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan zat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. Contoh gambarnya. Dua, memisahkan campuran. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuan menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. A. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen endapan terkumpul di dasar wadah. Cairan di atas sedimen kemudian dituangkan dengan hati-hati ke dalam wadah lain. Ini contoh gambarnya. Dua, pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu dekantasi. Menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Lubang pada ayakan diatur sesuai kebutuhan pemisahan. Ini contoh gambarnya. 3. Sentrifugasi.
Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya adalah proses pengeringan baju seperti yang terlihat pada gambar 5.28. Ini contoh gambarnya. 4. Pemisahan magnetis. Pemisahan campuran pada partikel larut dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan pemisahan campuran pada partikel tak larut. Beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut. Ini contoh gambarnya. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Kristal murni dari zat terlarut disebut residu akan tertinggal jika pelarut dipanaskan sehingga menguap dan menjadi gas. Mendidihkan larutan mempercepat proses penguapan. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. 2. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkan lepas ke udara. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, warna, dan campuran warna lainnya. Media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas saring berisi bercak campuran yang ditempatkan di kotak dengan pelarut, misalnya air. Ini contoh gambarnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.